Dah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita apa sebutin sama Siap gerak mulai. Sebelum kita mulai, apakah ada di antara teman kalian yang hadir? Ada. Siapa? Samsul. Siapa Mas Samsul? Friendset. Oh ya, semoga disembuhkan ya yang sakit. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan bahas tentang tajwid. Di sini Bapak akan membahas tentang Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, sebelumnya kita ketahui sendiri bahwasanya Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam sepanjang hayat di dunia, bermanfaat di akhirat juga sebagai penyelamat. Nah, semangat belajar Al-Quran merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya untuk membacanya. Karena itu, kita sebagai seorang Muslim tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ada aturan yang dimana sudah tertulis dari kita bangun tidur sampai menjelang tidur, terutama dalam Islam itu sendiri. Sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian ilmu tajwid sebagai pedoman membaca Al-Quran dengan benar. Ilmu tajwid sendiri adalah sebuah ilmu yang dimana di situ kita sebagai Muslim dapat memahami perkata dari setiap Al-Quran, karena ilmu tajwid itu sangat banyak. Kemudian pengertian hukum bacaan mat silah, mat badal, mat tamkin, dan mat farqi dengan tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi hukum bacaan mat silah, mat badal, mat tamkin, dan mat farqi pada ayat Al-Quran secara benar. Yang keempat, membedakan karakteristik dan ketentuan panjang bacaan dari masing-masing hukum bacaan tersebut. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran yang mengandung hukum bacaan mat silah, mat badal, mat tamkin, dan mat farqi sesuai kaidah tajwid. Mas Abdul, mengapa seorang Muslim harus mempelajari ilmu tajwid, Mas? Karena untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita dengan baik dan benar, Pak. Karena seorang Muslim ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita tidak mengetahui dasar-dasar dari ilmu tajwid, maka bisa dipastikan bacaannya tidak benar, ya. Nah, di ilmu bahasa Arab juga ketika harokat itu berganti atau pembacaan itu tidak sesuai, maka berganti pula artinya. Nah, kemudian Mas Fahmi, apa yang terjadi apabila Al-Quran dibaca tanpa memperhatikan hukum bacaan matnya, Mas? Oke, ya, yang tadi Bapak sampaikan bahwasanya merubah makna dan juga yang disampaikan oleh Mas Fahmi bacaannya kurang indah. Nah, di sini Bapak akan bahas tentang yang pertama yaitu mat silah serta juga mat badal. Mat silah adalah hukum bacaan mat yang terjadi apabila ada dhamir, hak bunder yang bisa dikatakan berada di antara dua huruf berharokat. Huruf tersebut dibaca panjang karena dihubungkan dengan huruf setelahnya. Mat silah sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu mat silah qasirah dan tawilah. Mat silah qasirah itu yang dibaca pendek, biasanya hurufnya berharokat. Ada yang tahu? Selain hamzah, hurufnya berharokat fathah. Langsung ke ciri-ciri mat silah, nanti ada contoh bacaannya. Terdapat huruf dhamir, hak, bunder, ya. Huruf sebelum dan setelah dhamir sama-sama berharokat.
domir bukan merupakan huruf asli dari suatu kata, dibaca panjang sesuai dengan jenis dengan mad silah. Di mana di situ mad silah ini sering terjadi di antara kata Allahu, lahu, dan sebagainya. Itu bisa dibaca mad silah tawilah. Akan tapi ada mad silah qasirah yang dimana menyebutkan bahwasanya ada huruf-huruf atau bacaan yang dibaca pendek. Bisa kita contohkan seperti yang ada di slide akhir nanti ya. Nah, yang kedua, mad badal itu sendiri. Mad badal adalah mad yang terjadi apabila huruf hamzah berada sebelum huruf mad. Ayu dan alif yang ada wawu. Huruf mad tersebut merupakan pengganti dari dua hamzah yang bertemu sehingga menjadi mad badal. Ciri-cirinya, Mas Aziz dibacakan ciri-cirinya Mas. Ciri-ciri mad badal itu diawali dengan hamzah, yang kedua setelah hamzah terdapat huruf mad, yaitu alif, wawu sukun didahului dhamma, terus ya sukun didahului kasrah. Terus yang ketiga ada hamzah atau sukun setelah huruf mad. Nah, mad badal itu sendiri diawali dengan huruf alif. Nah, atau huruf hamzah, maaf. Setelah hamzah terdapat huruf mad. Alif, wawu, ya. Ya. Kemudian tidak bertemu hamzah atau sukun setelah huruf mad tersebut. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya. Ada materi atau pengertian dari mad silah. Mad pada hak domir, ya, dibaca panjang ketika ada hak domir. Kemudian mad badalnya karena hamzah diikuti huruf mad. Huruf mad kita ketahui sendiri bahwasanya ada alif, wawu, dan ya. Nah, kemudian panjang bacaannya untuk mad silah qasirah itu cuma 2 harokat atau 1 alif. Ya. Dan untuk mad silah tawilah itu ada 4 sampai 5 harokat atau 2 setengah alif. Untuk mad badal sendiri ada 2 harokat atau 1 alif. Contoh bacaannya dari mad silah tawilah. Dari mad silah tawilah itu lahu ma, jadi dibaca panjang. Untuk mad silah qasirah tawilah ma, dan untuk mad silah tawilahnya bihi ahmad, ya itu qasirah. Nah, untuk mad badalnya ada bacaan amanu, jadi ada huruf mad yang didahului huruf hamzah. Kemudian ada ulaika. Nah, yang terakhir ada imana, ya. Itu ya dari mad silah dan mad badal. Setelah ini oke, sebelum Bapak beri tugas, ya, anak-anak nanti bisa membaca satu persatu untuk mencari baca atau membaca bacaan dari mad silah ataupun mad badal. Pada bawah Al-Quran semuanya pada bawah Pak. Nanti yang nggak bawa bisa diambil di masjid ya. Oke, karena sudah membaca dan Bapak sudah mengetahui bahwasanya ada yang belum memahami, untuk mempertajam pemahaman kita untuk mempelajari dari mad tarkib dan mad badal, Bapak akan beri tugas. Yang pertama yaitu kalian bisa membuka mushaf Al-Quran secara digital maupun yang ada di depan kalian tersebut. Kemudian carilah masing-masing 3 contoh hukum bacaan mad. Bisa lebih baik, lebih bagus lagi kalau lebih pembacaan mad silah dan mad badal dari ayat Al-Quran. Kemudian dituliskan yang pertama ada nomor, yang kedua surat atau ayatnya. Nah, lafal ini tadi dicontohkan seperti lahu atau bihi. Nah, jenis mad badal atau mad silah qasirah ataupun mad silah tawilah. Alasan tadi alasan dari kenapa disebut dari mad silah ataupun mad badal. Nah, yang keempat, berlatih terus membaca ayat-ayat tersebut di rumah sesuai kaidah tajwid, dan kemudian nanti hasilnya bisa dipresentasikan
dibuat seperti yang Bapak contohnya seperti tabel ini ya. Nah, mungkin karena jamnya sudah habis, untuk kesimpulannya kita baca satu orang satu ya, dari Mas Akmal terlebih dahulu kesimpulannya. Mat sila adalah hukum bacaan mat yang terjadi pada kat domir yang berada di antara dua huruf berharokat. Mat sila terbagi menjadi mat sila qasirah dibaca dua harokat dan mat sila tawilah dibaca 4 sampai 5 harokat. Ya, makasih Mas. Ya, yang pertama yaitu kesimpulannya mat sila dalam pembacaan mat yang terjadi pada hak domir yang berada di antara dua huruf berharokat. Seperti tadi contohnya rahu ataupun bihi. Mat sila sendiri terbagi menjadi dua, yaitu mat sila qasirah dibaca dua harokat dan mat sila tawilah dibaca 4 sampai 5 harokat. Dan Mas Abdul dibacakan. Mat badal adalah hukum bacaan mat yang terjadi apabila huruf hamzah diikuti huruf mat alif ya wawu dan dibaca sepanjang 2 harokat. Terima kasih Mas. Untuk mat badal adalah hukum bacaan yang terjadi apabila huruf hamzah diikuti oleh huruf mat alif, wawu, dan ya dan dibaca sepanjang 2 harokat atau 1 alif. Dan Mas Faris, Setiap hukum bacaan mat memiliki ciri-ciri dan ketentuan yang berbeda, sehingga harus dipahami agar tidak terjadi kesalahan dalam pembacaan mat. setiap hukum bacaan mat memiliki ciri-ciri dan ketentuan yang berbeda. Kita tahu sendiri bahwasanya mat itu ada banyak banget. Mungkin ada yang paling utama ada mat tawili, mat arti sukun, mat badal, mat sila, dan mat tamkin, mat farid, ya. Itu banyak sekali jenis-jenis mat. Belum lagi nanti ada idhar, idgham, ifa, qalqalah, iqlab, dan yang lain ya. Nah, dengan memahami mat sila dan mat badal, peserta didik dapat mengidentifikasi serta mempraktikkan bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, sehingga bacaan menjadi lebih benar, tertib, dan indah. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan karena waktunya sudah menunjukkan jam pulang. Apabila ada kesalahan Bapak minta maaf. Setelah ini bisa dipimpin juga doa terlebih dahulu. Selamat. Gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak cukupkan sekian. Nun barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.